semuanya, berjumpa lagi sama aku di sini di podcast kesayangan kita, Input Inspirasi Podcast. Hai guys, kembali lagi sama aku Priti di sini, dan hari ini aku kedatangan tamu yang sangat spesial, yaitu alumni SMK Prestasi Prima. Dan di sini aku nggak sendiri karena aku udah kedatangan kakak siapa nih? Nah sebelumnya boleh dong kak kenalan dulu nih sama teman-teman podcast yang ada di rumah. Oke, ya. Kenalkan, nama gue Ilfat Bariki, gue alumni dari SMK Prestasi Prima jurusan Teknik Komputer Jaringan. Gue angkatan keempat tahun 2018. Gitu. Oke, nah ngomong-ngomong soal prestasi prima nih, boleh dong kita pengen obrolin dulu mungkin tentang jurusan TKJ nih, Teknik Komputer dan Jaringan kak. Kenapa waktu itu kakak tertarik untuk masuk ke jurusan TKJ? Ya, jadi kan waktu itu kan masih SMP, pasti kan dulu kan masih teknologi benar-benar masih belum terlalu inilah. Jadi kita gimana caranya tuh nanti ketika kita lulus itu nanti kita bisa mendapatkan informasi. Tentunya kan kita dunia akan jadi teknologi nanti. Iya. Ya, jadi dari situ dapatlah info dari teman, terus dari orang tua juga. Kalau misalkan komputer itu pasti akan dicari nanti di perusahaan gitu kan. Akhirnya kita cari-cari nih ya, informasi apa sih jurusan yang tepat gitu kan. Akhirnya saya ngambil jurusan Teknik Komputer Jaringan gitu. Jadi ketika saya ngambil TKJ itu kebetulan emang saya suka dengan hardware. Kalau kayak misalkan kita suka kayak bongkar hardware gitu, troubleshooting atau kita main networking gitu. Jadi saya sangat sesuai dengan jurusan itu sampai sekarang ini. Oke, jadi memang Kak Alfat ya? Ilfat. Oh, oke teman-teman. Jadi yang di samping Kak aku ini namanya Kak Ilfat. Jadi Kak Ilfat ini adalah seorang alumni SMK Prestasi Prima ya tahun 2018 dan dia mengambil jurusan TKJ guys. Jadi Kakak Ilfat ini memang mengambil jurusan ini karena keinginan sendiri ya. Betul. Oke. Nah, tapi ngomong-ngomong soal TKJ nih, kan waktu kakak lagi sekolah di sini, kakak tuh belajar apa aja sih kak selama sekolah di sini? Pas ngambil jurusan itu? Seperti sama namanya Teknik Komputer Jaringan ya, pasti utamanya jaringan ya. Kita main tentang jaringan, belajar ya, terus troubleshooting, main hardware juga. Tapi yang paling saya suka dengan TKJ ini pertama jaringan sih, karena kan jaringan ini sangat dibutuhkan ya di perusahaan, pertama telekomunikasi gitu kan. Akhirnya ya udah kita belajar terus. Saya suka lagi itu juga belajar coding. Walaupun itu kan jurusannya RPL lebih ya, cuma TKJ ini juga kebagian kayak coding gitu. Jadi seiring waktu saya belajar di sana, saya bisalah membantu untuk bisnis sampingan saya gitu. Waktu itu saya buka jasa instalasi Windows atau troubleshooting pada komputer gitu. Jadi ketika ada troubleshooting apa gitu sama orang lain bisa langsung ke saya gitu. Pertama jaringan juga bisa instalasi gitu. Wih seru banget. Wah teman-teman podcast, kayak kita baru di awal obrolan saja tuh udah mendapatkan banyak hal nih ya. Jadi Kak Ilfat ini emang, Kak Ilfat ya? Iya Kak Ilfat. Kak Ilfat ini emang gak kaleng-kaleng ya guys, karena beliau walaupun masih SMK tapi juga udah dapat beberapa pengalaman nih. Nah ngomong-ngomong soal pengalaman, ada nggak sih Kak suka dan duka kakak selama sekolah di sini? Seru nggak sih Kak sekolah di sini? Kalau sedang seru banget karena kan di sini pertama kan sekolah IT gitu kan. Benar-benar saya tuh suka dengan IT gitu. Jadi sukanya ya pertama saya juga suka IT gitu kan. Jadi sesuai lah sama yang saya mau. Dan kedua saya tuh waktu itu TKJ itu dapetnya kelasnya kebetulan cowok semua. Jadi tuh kayak kita tuh happy aja gitu karena jalaninnya dengan cowok-cowok gitu. Jadi loyalitasnya dapat gitu kan. Terus jadi emang gak ada cewek juga? Gak ada cewek sama sekali gitu. Ya kalau dukanya dibilang sih ya gak ada cewek, jadi agak lebih inilah. Lebih kayak mungkin pelajaran jadi lebih kurang semangat gitu. Tapi kan mungkin cewek-cewek dari kelas lain gitu kan? Ada, cuma kalau di kelas saya kebetulan gak ada, jadi cowok semua gitu. Cuma happy banget sih. Seru. Wow, keren banget sahabat podcast. Oh ya, kalau misalnya tahu nih, paling susah nih. Kita udah ngomongin ya, kalau Kak Ilfat ini tuh suka dengan IT, suka dengan jaringan juga, dan juga punya usaha sampingan waktu bahasa SMK. Nah, tapi kalau misalnya kita ngomongin kesulitan, pernah nggak sih kakak tuh kayak mengalami kesulitan di bidang jurusan TKJ dalam hal pelajaran atau apa gitu Kak? Kalau kesulitan pasti ada ya, karena kan pertama saya pernah belajar jaringan waktu itu. Karena kan di jaringan ini kita harus banyak kayak misal kita harus config belajar gitu kan.
Karena sebenarnya config ini harus dihafalkan sih gitu. Jadi gimana caranya nanti sistem jaringan itu bisa berjalan dengan baik gitu. Cuma cara gimana kita ketika kita menghadapi masalah sih udah kita jalanin aja, kita berusaha terus, akhirnya ya udah kita belajar, akhirnya bisa sih gitu. Yang terpenting ya sekolahnya kita benar-benar yang benar lah gitu. Betul banget, betul tuh Kak. Tapi nih Kak, ngomong-ngomong soal TKJ, hal apa sih yang membuat Kakak tuh kayak tertarik banget nih, atau hal menarik apa yang membuat Kakak tuh yakin nih, gue yakin nih ngambil jurusan ini? Ya, karena TKJ ini kan komputer ya, karena kan sekarang ini perusahaan benar-benar semuanya IT lah gitu. Jadi pasti akan dibutuhkan di semua perusahaan gitu, apalagi di perusahaan telekomunikasi gitu kan. Jadi saya yakin emang di TKJ ini banyak peluangnya. Pertama sebagai sistem admin bisa, jadi networking bisa, bisa jadi sistem analis, IT support gitu. Nah kebetulan waktu itu, ini saya cerita PKL dulu nggak apa-apa kan? Oh nggak apa-apa, kita tuh di podcast kita nih, Kakak tuh bebas mau ngomongin apa aja Kak. Waktu itu saya PKL di perusahaan alat berat, itu seperti metal detektor. Nah waktu itu emang saya PKL bekerja sebagai IT support. IT support itu yang kayak misalkan ada troubleshooting komputer siapa nih, komputer perusahaan atau ya karyawan lah gitu. Terus troubleshooting jaringan juga. Nah waktu itu saya juga dapat kesempatan belajar sebagai konten. Nah itulah kenapa saya awal suka konten nulis. Jadi dari situ PKL. Waktu itu saya belajar di sana, diajarin tentang cara bikin konten yang baik dan benar gimana caranya. Akhirnya saya belajar dan saya kok lama-lama tertarik gitu di bidang konten ini kan. Akhirnya ya udah saya jalankan dan sampai saat itu saya pas lagi PKL saya memiliki blog itu, jadi saya punya pribadi blog tentang ya apa tips and trick atau tentang ya pokoknya seputar informasi lah. Jadi tulisan saya sendiri saya bikin ya untuk bisa dibaca dengan baik oleh pengguna lah gitu. Dan alhamdulillah sih bisa diterima dengan baik gitu dan sampai ya bisa menghasilkan gitu kan. Menghasilkan money ya Kak, keren banget gitu. Kak Ilfat ini teman-teman. Oh, jadi waktu itu Kakak tuh coba-coba nulis blog itu pas masih PKL kelas 11? PKL kelas 11. Oke, dan itu belajarnya dari mana tuh Kak? Pertama dari sana ya, kita dibimbing pertama kan. Dan setelahnya itu sih ya udah kita belajar sendiri aja gitu, otodidak dari internet lah, YouTube gitu. Tapi sampai sekarang Kakak masih nge-handle itu blog? Oke. Ya, sampai sekarang ini sih masih ada klien yang minta untuk beriklan lah di blog saya gitu. Oke. Tapi nih Kak, ngomong-ngomong soal pengalaman di sini, ada nggak sih Kak pengalaman menarik atau seru Kakak selama di sini? Mungkin Kakak pernah ikut perlombaan atau mungkin dapat prestasi. Kayak boleh dong diceritain pengalaman waktu Kakak di sini. Pengalaman paling seru sih waktu itu pas lagi ini ya lomba ya. Jadi karena kebetulan kita cowok semua, lomba futsal tuh kayak merasa tuh paling heboh lah gitu kan. Iya betul, apalagi cowok semua ya kayak gitu kan. Jadi alhamdulillah tuh pernah juara juga futsal gitu kan. Terus basket juara juga. Dan kayak saya juga pernah jadi pemainnya, jadi kayak merasa wah seru nih karena kan cowok semua, jadi lebih inilah gairahnya lebih kuat lah gitu cowok semua gitu. Oke, nih ngomongin soal pelajaran, ada nggak sih Kak waktu Kakak masih sekolah di sini pelajaran apa tuh yang Kakak sekiranya itu kayak favorit atau tertarik banget sama pelajaran itu? Mungkin pelajaran MTK atau bahasa Inggris mungkin? Sebenarnya sih kalau favorit sih ya sesuai dengan jurusannya. Waktu itu tentang coding gitu. Sempat dulu pernah belajar coding di komputer di TKJ ini. Cuma waktu itu kan emang kita nggak terlalu fokus sama coding karena kan RPL ya. Cuma ya saya lebih suka emang coding gitu. Waktu itu belajar lah dikit-dikit tentang coding, gimana gambaran tentang buat program gitu kan, tentang buat software lah gitu. Ya, dan paling itu Kakak waktu itu dapetin belajaran tuh otodidak atau memang ada guru pembimbing atau waktu itu kan diajarin dulu kan sama guru, setelah itu ya biasa kita cari-cari info gitu dimanapun gitu. Tapi nih Kak, waktu Kakak masih sekolah di sini, Kakak tuh ikut eskul apa aja sih Kak kira-kira? Kalau eskul dulu futsal, karate, cuma karate sempet nggak jalan sih, jadi kita futsal aja gitu, futsal. Oh, jadi emang Kak Ilfat ini memang sangat menggemar futsal sekali. Futsal. Mungkin tapi di luar sekolah Kakak tuh berarti sering main futsal atau enggak sih? Sering. Oke, kalau turnamen-turnamen gitu? Turnamen sering. Wih, Kak Ilfat ini keren ya guys. Udah banyak pengalamannya, terus juga ada pengalaman di bidang usaha juga, bisnis juga. Tapi nih Kak,
kalau kita sebelumnya mau ngomongin selanjutnya nih, sekarang ini kakak tuh lagi ada kesibukan apa sih kak yang mungkin akhir-akhir ini kakak tuh sibuk sama sesuatu lah gitu? Pertama, saya full time bekerja di perusahaan Lamudi. Jadi perusahaan Lamudi ini perusahaan bergerak di bidang digital property gitu. Jadi marketplace-nya lah gitu kan. Nah, saya bekerja sebagai content writer. Jadi yang nulis konten untuk promosi lah, untuk marketing segala macam kan. Itu saya yang handle. Nah, saya juga bekerja sebagai konten upload. Jadi ketika nanti ada edit yang harus kita edit, ya udah kita edit sendiri gitu. Jadi ada misalkan dari tim nih perlu edit apa konten, saya ngedit gitu. Tapi lebih spesifik sih nulis sama desain juga, karena saya juga desain juga, karena kan di Lamudi ini kan kita perlulah foto yang lebih bagus kan. Jadi ya gimana caranya biar bagus sih, kita kelola desain gitu. Jadi memang perusahaan itu di bidang desain ya, Kak? Desain tapi biasanya tuh desain apa sih itu Kak? Kalau ya pertama sih tentang kayak misalkan kita listing ini kayak misalkan rumah dijual nih, itu cara gimana biar rumah ini terlihat lebih gampang, lebih tertarik lah untuk dilihat orang gitu kan. Itulah kita mulai dari thumbnailnya gitu, ngedit thumbnailnya itu. Gitu sih. Jadi Kak Ilfat ini memang sekarang bekerja di bidang desain tadi ya Kak ya? Desain, terus juga masih suka nulis, biasanya tuh nulis apa tuh Kak? Masih nulis di blog atau gimana? Kalau di kerjaan tentang properti ya, karena sesuai dengan perusahaannya properti. Properti itu kayak misalnya desain kayak rumah gitu nggak sih Kak? Rumah, jadi kayak promin rumah gitu ya Kak? lah ya, rumah, tanah gitu, pokoknya tentang properti lah. Oke, gitu. wow. Wah, keren banget guys. Tapi nih soal PPKM nih, kemarin kan kita kan udah beberapa bulan ini ya, bahkan hampir 2 tahun ini kita ada di situasi dimana kita terjebak asik. Kita tuh ada di pandemi ini. Nah waktu itu selama pandemi ini tuh kakak tuh mengisi waktu luang pandemi ini tuh ngapain aja sih Kak? Kalau misalnya kakak lagi bosen atau apa gitu? Ya kita cerita sedikit ya. Jadi waktu pas WFH kan karena corona kan, jadi kerjaan saya tuh bener full WFH gitu kan. Saya tuh merasa kayak apa yang perlu saya kerjain biar ada tambahan aktivitas lah gitu kan. Akhirnya saya cobalah untuk main sugar glider. Sugar glider ini hewan marsupial atau berkantung. Jadi saya mulai bermain dulu sepasang, beli sampai akhirnya beranak sampai sekarang saya breeding gitu. Sampai sekarang kita breeding dan alhamdulillah bisa jadi bisnis sampai sekarang ini gitu. Widih, jadi kakak tuh bisnis tadi namanya sugar glider. Sugar glider. Kalau boleh tahu tuh itu kira-kira tuh hewan sejenis apa sih tuh Kak? Kenapa bisa dinamain itu tuh Kak? Unik banget ya. Dia kan sugar glider ini diambil dari kata sugar, dia suka yang manis-manis. Dan glider ini dia suka nge-glide. Glide itu dia suka loncat lah ke pohon dengan pohon. Makanya disebutnya glider gitu. Dan untuk sugar glider ini dia sejenis kanguru, dia berkantung gitu, sugar glider itu. Oh gitu. Nah berarti awalnya kakak itu emang beli sepasang dulu sampai sekarang udah beranak gitu ya? Kalau boleh tahu sekarang kakak udah punya berapa ekor tuh? Kalau sekarang ini kurang lebih 50 ekoran lah. Wih gitu. Keren banget. Mungkin teman-teman podcast ada yang mau tertarik bisnis itu kali ya Kak ya? Boleh, gitu, tapi nih kalau buat tahu nih, ya boleh dong Kak bagiin tips and trick masuk ke wirausaha atau bisnis Kak? Iya, yang pertama kalau mau jadi wirausaha pertama kita harus cinta dulu sama yang mau kita usahakan gitu kan. Karena saya suka sama hewan gitu kan, jadi ya udahlah kita jalankan dengan hobi tuh kayak kita jadi sesuai lah yang apa yang kita mau gitu kan. Sama jadi, minat kita gitu. Jadi kita benar-benar setulus dengan hati lah kita bisnis gitu. Jadi maka bisnis akan lancar gitu kalau dengan hati lah, hobi gitu. Jadi jangan mengandalkan uang gitu. Jadi yang penting hobi sih. Gitu. Benar banget. Nah, tapi nih biasanya tuh sugar glider ini tuh dijual dari harga berkisar berapa ke berapa tuh Kak? Iya, ini kalau di farm saya itu kisaran 400 sampai 15 juta. Wow, banyak banget ya. Mahal juga. Apa sih Kak yang menyebabkan harga sugar glider ini tuh kayak wah gitu, pertama mahal. Kan dia banyak jenisnya ya. Jenisnya itu yang paling awal tuh grey itu 400.000 dan yang paling tinggi kalau di saya itu ada ruby leu itu 15 juta. Kenapa masih dibilang cukup mahal? Ya pertama karena sugar glider ini masih belum terlalu dikenal ya untuk masyarakat Indonesia gitu. Jadi ya bagaimana cara kita bisa branding lah untuk ngasih tahu nih ke orang-orang kalau sugar glider ini patut untuk ya diketahui lah seperti kayak kucing, anjing. Kayak gitu kucing, anjing kan udah banyak banget ya temen-temen ya. Tapi kalau yang jenis hewan satu ini memang mungkin cukup langka kali ya didengar oleh kuping masih belum di Indonesia gitu. Tapi dengar-dengar kalau
sugar glider itu memang dia tuh hewan dari Indonesia atau dari negara mana? Dia dari Australia dan Indonesia gitu. Dan Indonesia sih yang paling banyak lah gitu jenisnya gitu. Jadi asli Papua dan dimutasi langsung sama breeder gitu. Jadi ya banyak jenis-jenisnya dari breedernya gitu. Gitu. Wow, keren banget ya guys. Jadi memang Kak Ilfat ini juga memiliki usaha di bidang penjualan tadi hewan tadi ya, dengan tujuan untuk melestarikan sugar glider ini agar dikenal banyak di masyarakat Indonesia. Wow, keren banget. Tapi selain bisnis itu, mungkin ada nggak sih Kak bisnis-bisnis lain yang sedang Kakak jalanin atau mungkin Kakak mau geluti? Mungkin di next level atau apa? Paling saya sih sekarang megang blog masih aktif lah istilahnya. Jadi saya masih fokus untuk gimana cara blog saya ini bisa lebih terkenal lah gitu, bisa ranking 1 di Google gitu. Jadi itu masih saya lagi pelajari, masih saya terus tingkatkan agar ya banyak klien lah yang bisa hubungi saya untuk masang iklan gitu kan. Dan untuk saya sih pengen usaha selanjutnya itu pengen usaha makanan lah gitu. Karena kan bidang kuliner. Kenapa tuh? Kenapa tuh Kak? Alasannya? Kenapa Kakak mau? Pertama sih mau coba yang baru lah karena kan yang sebelumnya tentang ya hewan gitu kan. Jadi saya mau coba kuliner lah. Cuma kalau untuk bisnisnya masih kita nanti akan kita coming soon lah ya Kak ya. Tapi pasti kedepannya harapannya Kakak pingin ya bisnis di bidang kuliner. Tapi kalau ngomong-ngomong kuliner, berarti Kakak ini emang hobinya tuh makan atau gimana? Kalau makan sih pasti hobi makan. Oke. Tapi ini Kak, kita balik lagi. Tadi kan kita udah banyak banget ya ngomongin pengalaman Kakak di sekolah ini, terus tadi kita juga udah ngomongin tentang eskul. Tapi kalau misalnya kita back to prestasi prima again nih guys. Waktu itu Kakak pas masa-masa sekolah di sini kegiatan apa sih Kak yang paling seru di sini? Mungkin kelas meeting atau mungkin upacara atau apa tuh Kak? Yang paling berkesan tuh? Yang paling berkesan sih kalau lagi futsal ya. Jadi kalau jam istirahat tuh pasti futsal kalau kelas saya gitu. Jadi kayak asik aja gitu. Cowok semua lagi kan. Jadi betul, seru lah. Gitu. Oke. Tapi nih kalau ngomongin guru, di sini tuh guru-gurunya tuh gimana sih Kak? Dulu asik-asik atau mungkin masih muda-muda, baik-baik, seru? Ya, guru-guru di sini kan masih milenial semua katanya. Jadi ya sangat seru lah dan sesuai sama kita. Jadi kita belajarnya happy juga lah sesuai gitu. Jadi nggak terlalu monoton gitu kan. Asik juga guru-gurunya. Lagi guru-gurunya semua memiliki kualitas yang bagus lah. Jadi sesuai lah dengan bidang masing-masing gitu. Wow, lucu. Wah, keren banget tuh guys. Aku nggak bisa berkata-kata lagi ya guys. Kak Ilfat ini memang dia udah punya pengalaman banyak dan juga tadi kita udah dikasih banyak motivasi sama Kak Ilfat. Nah sekarang boleh dong Kakak tuh kasih motivasi dan juga pesan kepada teman-teman semua yang mungkin tertarik di bidang teknik komputer dan jaringan. Mungkin Kakak mau ngasih tips atau kata-kata motivasi ke teman-teman podcast? Kalau untuk kata-kata buat saya sih, kalau misalkan kalian pengen bekerja di perusahaan pertama jaringan, telekomunikasi, kalian bisa ambil TKJ gitu. Karena di sana kalian bisa belajar tentang networking, sistem admin, pokoknya segala macam lah tentang jaringan gitu. Selain itu juga komputer kan luas ya, jadi di TKJ ini nanti akan dibahas semuanya. Dari troubleshooting, sistem, terus coding, segala macam. Jadi cocok lah untuk nanti kalian akan bekerja di suatu perusahaan khususnya teknologi jaringan gitu. Dan kalau misalkan buat kalian yang misalkan mau ngelamar gitu kan, terus kalian misalkan belum kuliah, jangan takut untuk melamar. Karena saya sendiri itu dulu itu kan saya belum kuliah ya, jadi masih belum kuliah. Waktu itu saya cerita sedikit ya. Boleh Kak. Waktu itu saya awal bekerja itu pertama di bidang software dan IT. Awalnya emang pertama saya kurang percaya diri karena kan saya lulusan belum S1 lah istilahnya gitu. Tapi saya yakin dengan portofolio ini, jadi portofolio ini kayak misalkan hasil saya lah, hasil kerja yang udah saya buat, karya lah gitu. Gimana caranya bisa sama perusahaan tuh tertarik sama kita gitu kan. Waktu itu saya juga ngelamar di perusahaan Lamudi. Lamudi ini kan emang kita tahu dia perusahaan startup yang benar-benar berkembang ya. Di Indonesia itu ya ini. Waktu itu emang saya ngelamar pertama jadi magang dulu gitu. Karena kualifikasinya saya sesuai lah maksudnya karena kan saya belum kuliah gitu. Jadi saya sesuai dengan agak magang. Cukup ketat ya. Ketat. Saya ngambil magang waktu itu. Alhamdulillah saya sempat ditelepon waktu itu karena dia bilang saya tertarik dengan Anda karena portofolio Anda mendukung. Itu kenapa saya bilang saya memiliki blog itu ya buat portofolio saya gitu. Jadi tulisan saya
di blog ini bisa berguna ya untuk nanti kita ngelamar kerja gitu, portofolio saya. Dan alhamdulillah sampai saat ini dari magang, terus saya probation, terus di kontrak, sekarang alhamdulillah udah karyawan tetap. Gitu. Wow, berarti kakak itu kerja di situ berarti udah sekitar berapa tahun tuh kak? Sekarang udah 2 tahun gitu. Kalau di Lamudia, kalau di perusahaan sebelumnya setahun lah. Gitu. Oh, jadi waktu itu kakak tuh membagikan portofolio tuh kayak tentang blog kakak. Blog, iya gitu. Oke. Tapi nih ngomong-ngomong soal tadi kita udah ngomong pengalaman ya sama guru-guru yang ada di Sekolah Prestasi Prima. Nah, kalau misalnya kita pengen ngomongin tentang hobi nih, tadi kita kan udah ngomongin hal yang berat-berat ya. Sekarang kita mau ngomongin tentang hobi. Kalau boleh tahu nih kakak tuh selain suka main futsal, hobi kakak tuh apa sih kak? Pertama saya suka hobi nulis ya. Jadi kalau misalkan lagi ada waktu luang lah saya nulis gitu. Nulis tentang apapun lah gitu di rumah gitu. Kadang di kafe gitu kalau lagi bener-bener lagi istilahnya lagi pengen nulis lah, pengen nulisin kata-kata ya udah kita tulis gitu. Kita tuangkan di blog gitu. Tapi ada nggak sih kakak itu pemikiran ya mungkin atau apa ya planning gitu rencana mungkin pingin membuat sebuah buku karena kan yang kita tahu Kak Ilfat itu tuh memang sangat gemar sekali menulis ya, bahkan dari dia SMK lulus tetap nulis sampai sekarang. Mungkin ada niatan kakak untuk pingin membuat sebuah buku? Iya, pasti pengen lah. Kita kan, apalagi kita suka nulis gitu. Pengen, saya sampai saat ini memang lagi belajar gimana bisa bikin buku. Karena kan memang nggak mudah juga kan. Iya, betul. Perlu tulisan yang baik dan benar gitu. Sampai saat ini masih saya pelajarin. Dan harapannya sih saya pengen bisa memiliki buku gitu, bikin sendiri lah gitu kan. Gitu. Kalau misalnya kakak dikasih pilihan, pengen bikin buku tentang apa tuh kak? Pertama tentang kehidupan saya, dari misalkan saya dari nol lah, dari saya berusaha sampai benar-benar sekarang ini gitu kan, saya pengen kayak gitu. Berarti lebih ke perjalanan hidup kakak saya, ya gitu. Dan karir juga. Betul. Oke. Tapi nih untuk next selanjutnya kakak tuh ada nggak sih kepikiran mungkin gue pengen kuliah nih atau mungkin pengen melanjutkan pendidikan yang selanjutnya, ada nggak sih pemikiran kayak gitu kak? Pengen, saya emang rencana nanti akan mau kuliah, paling saya nanti sambil kerja kuliahnya gitu. Paling saya mau ngambil di jurusan IT sih, karena saya mau belajar IT juga, jadi menambah ilmu lah selain nulis, terus kita mau belajar IT juga gitu. Jadi IT lebih diperdalamin lagi lah gitu. Tapi ini kakak tuh pernah nggak sih kayak apa ya, punya pikiran kayak, gue bosan belajar nih, pernah nggak sih kakak sampai ke titik jenuh bosan belajar? Iya pasti, bosan belajar pasti ada gitu kan. Ya tinggal kita gimana caranya gitu kan, gimana biar kita bisa gairah lagi untuk belajar gitu. Biasanya saya sih kalau lagi mas belajar ya biasanya saya tuh kadang kalau lagi mumet lah gitu, biasanya sih mesen kopi gitu kan. Jadi kalau misalkan lagi jadi abang tuh kopi teman-teman podcast. Iya, kalau saya sendiri sih gitu, biar lebih relax lah gitu kan, biar lebih relax. Iya. Jadi gitu. Memang Kak Ilfat ini penggemar kopi ya. Jadi misalnya wah kayaknya Kak Ilfat ini anak penulis parah ya guys, kece banget kan. Mungkin gabutnya nulis guys. Iya, makanya kadang kalau lagi nulis ya sambil minum kopi gitu di tempat yang hening lah, jadi ya lebih serius aja lah, lebih enak lah bisa gitu. Oke, tapi kakak ini tuh tipe yang introvert atau extrovert sih kak? Kalau di Bang saya introvert sebenarnya. Iya, introvert. Gitu. Tapi kakak pernah nggak sih kak waktu itu ada di suatu pengalaman yang nggak percaya diri, dan gimana sih waktu itu kakak membangkitkan rasa kepercayaan diri kepada diri sendiri waktu itu kak? Waktu itu kan saya ngelamar yang bisa bilang Lamudi itu. Emang saya sempat yang nggak percaya diri lah gitu. Kayak insecure gitu nggak sih? Gitu. Karena kan ya yang kualifikasi itu kan S1 gitu kan. Cuma bagaimana caranya ya supaya saya tuh menunjukkan nih, saya itu nggak bisa lah gitu dibandingkan yang lulusan-lulusan S1. Jadi mungkin nggak mau minder ya kak ya? Mari kita sebaik mungkin ngomong langsung, kita tunjukkan hasil kerja kita, hasil karya kita. Dan alhamdulillah ya saya bisa diterima gitu. Dan waktu itu yang nge-hire saya sendiri tuh pun bilang, saya tuh dari sekian banyak kandidat, kenapa saya milih kamu? Karena pertama portofolio gitu, portofolio kamu mendukung dibanding yang lainnya. Karena kebanyakan yang lain tuh nggak punya portofolio gitu, makanya kalau misalkan S1 tapi nggak ada portofolio kan sama aja. Yang terpenting kan karya kita lah gitu dibanding kayak misalkan S1 gitu. Jadi lebih bagusnya sih kita S1 terus ada karya juga lebih bagus ya. Jadi cuma iya waktu itu kan saya emang nggak ada belum kuliah lah gitu, udah kita tunjukkan portofolio saya gitu kan. Alhamdulillah gitu. Wah keren banget teman-teman podcast. Jadi memang portofolio itu sangat mempengaruhi. Sangat penting gitu.
Apalagi untuk melamar sekarang gitu di dunia sekarang. Wah keren banget guys. Jadi memang kesimpulannya itu adalah kalau misalnya kita mau setinggi apapun, walaupun nanti kalau misalnya kita nggak punya skill atau mungkin kita nggak ada karya juga sama aja ya kayak. Jadi emang kita bagaimana caranya tuh kita benar-benar menunjukkan lah hasil karya kita gitu. Kalau misalkan kakak di bidang broadcast mungkin kakak pernah ngapain aja gitu kan. Ya mungkin kalau di bidang BC mungkin apa tuh biasanya tuh buat film atau mungkin buat iklan produk atau iklan masyarakat atau banyak banget guys di bidang BC pun juga banyak ya. Itulah pentingnya portofolio. Wah keren banget. Jadi memang portofolio itu tuh penting juga ya kalau untuk lamar kerja ya. Penting banget. Wow, jadi nggak cuma ijazah atau otak pintar atau apa, tapi juga skill ya. Wow, keren banget guys. Jadi kayak itu adalah salah satu teladan ya guys atau panutan orang biar dia tuh merasa percaya diri sama dirinya sendiri, terus juga percaya diri sama kemampuan kita ya, kemampuan diri sendiri dan nggak usah ngerasa minder kalau misalnya kita bisa, ya udah kita terus maju ya kak ya, jadi nggak usah minder kalau kita mau sukses guys. Wah keren banget. Duh Kak Ilfat, thank you banget udah hadir di podcast kita. Mungkin waktunya juga sudah durasi karena kita dari tadi kasih ngobrol guys, karena aku juga dari tadi itu sangat tertarik ya untuk ngobrol sama Kak Ilfat ini. Oke dong Kak, karena kita udah di penghujung acara nih, sebelumnya aku mau ucapin terima kasih banyak sama Kak Ilfat. Terima kasih juga udah diundang di sini. Iya, semoga Kak Ilfat sukses selalu Kak. Sukses juga ya buat amin. SMK Prestasi Prima. Betul, terima kasih banyak Kak Ilfat. Nah sebelum tutup nih, aku pingin kakak tuh bagi-bagi dong tips dan motivasi teman-teman untuk menggapai sukses di usia muda dan semangat terus nih. Pokoknya buat kalian masih muda nih, apalagi kan masih muda, udahlah kita cari informasi sana sini, kita belajar sana sini karena kan udah teknologi di mana-mana udah gampang lah gitu. Jadi caranya gimana ya udah kita cari informasi sebaik mungkin di Google, YouTube. Bagaimana cara biar kita tuh memiliki skill gitu kan. Karena jadi jangan harapin cuma di SMK aja jurusannya, cobalah untuk ke yang lain gitu. Karena kan banyak informasi yang harus kita gali gitu. Salah satunya media sosial ya Kak ya. Gitu. Udah marak banget nih sekarang kan. Siapa sih yang nggak punya medsos kan? Pasti kalian udah pada punya medsos nih. Jadi kalau misalnya kalian punya HP yang bagus ya kayak kota yang banyak. Jadi pergunakan untuk melatih skill kalian dan juga belajar atau mengetahui banyak hal ya. Karena kita memang masih muda. Bahkan Kak Ilfa sendiri pun juga masih muda guys, perjalanannya masih panjang gitu. Bahkan Kak Ilfa saja nih guys yang udah punya banyak pengalaman, juga udah punya bisnis dan usaha sendiri. Dia saja bahkan pengen melanjutkan lagi ke pendidikan selanjutnya atau kuliah. Jadi memang Kak Ilfa ini salah satu orang yang mungkin bisa kita jadikan motivasi dan juga inspirasi untuk kita semua yang ada di sini. Nah karena ini adalah podcast ya, Infos Inspirasi Podcast, di mana kita menyediakan atau membagikan sebuah informasi dan juga inspirasi kepada teman-teman podcast yang ada di rumah semuanya. Oke, sebelumnya makasih ya Kak Ilfa sekali lagi, terima kasih banyak. Sukses selalu ke depannya, amin. Oke, jadi aku Priti dan juga narasumber kita Kak Ilfat dan seluruh tim yang bertugas hari ini pamit undur diri dan mengucapkan terima kasih banyak dan see you on the next video guys. Bye bye. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye. Mantap.